Ya kan? Kalau kita berpecah belah, bisa orang lain yang menikmati kekayaan negara kita. Ya kan? Jadi kita peliharalah negara kesatuan ini bersama-sama, bahwa kemerdekaan ini direbut oleh nenek moyang kita dengan genangan darah, dengan pekikan Allahu Akbar. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak-anak yang jadi yatim untuk merebut kemerdekaan. Kita isi sekarang, bagi kita umat Islam, yang mengisinya yang lebih utama itu iman dan takwa. Ciri-ciri orang takwa itu, Ustaz. Pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Selalu berimpak ketika sempit dan ketika lah. Kalau ketika lapang, saya berimpak, Pak. Itulah berjalan di nandata namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu, tapi ndak sadonyo menjawab salam. Ambo pantuni cik loyong. Dari Baso ke Tanjung Alam, singgah ke Balai Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doa lakinya babini je lai. Tapi sebaliknya, dari Baso ke Tanjung Alam, lapeh ke Kampung Kabirugo, sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan, fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa halikun. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Desa Kotobaru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, atau disingkat dengan Kuansing.
Yang kita muliakan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak-bapak ketua semuanya, ketua masjid, musala, tetangga yang diundang oleh Masjid Al-Hidayah pada malam ini, yang telah hadir di pekarangan Masjid Al-Hidayah. Andaikan di dalam masjid mungkin tak muat jamaah sebanyak ini. Saya doakan jamaah yang datang ini walaupun sambil lalu semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Karena siapa yang datang ke majelis ilmu maka dipermudah oleh Allah jalan ke surga. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kita muliakan nenek mama, urek tunggang, pucuat nan boleh di nagari. Dahan rampak, daun narimbun, jopusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basu. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo. Panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak tabokekkan diangin alun ke tauliang. Semoga nenek mama bertubuh sehat, bermental kuat, dan selalu beramal saleh. Amin. Kemudian yang kita hormati para alim ulama, termasuk boya kita, pimpinan pesantren, pondok pesantren, yang juga hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan anak cucu kita yang menuntut ilmu di pondok pesantren adalah pengganti ulama-ulama yang hampir mati. Ya, saya mungkin salah satunya karena usia sudah 72 tahun. Remaja masjid anak ambo parik paga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari. Pambangki batang terandam papuih malu di kaniang penjawe kato tengah medan. Nan capek kaki ringan tangan. Alun disuruh nyolapai, alun ditagah lah baranti. Suksesnya acara ini karena ada peran yang besar dari remaja masjid dan remaja Islam. Semoga ananda kita ini menjadi tiang dari bangsa yang kita kenal sudah merdeka 79 tahun. Ya, sejarah mengatakan penjajah pertama di negeri kita ini Portugis. Tapi Portugis itu karena ingin mendidik yang dijajahnya, maka Belanda tidak senang. Maka Portugis pindah, dijajahlah kita oleh Belanda. Anaknya ajan di Belanda itu sesuatu yang tidak berguna. Tapi sampai sekarang masih dibudayakan. Apa itu? Mamanje batang pinang. Ya kan? Orang yang mendapat hadiah dan memijaan kawannya di bawah. Nah, ini ajaran tidak betul. Itu dari penjajah Belanda. Nah, jadi saya mohon kepada Pak Kades, Bapak Camat, agar ini dibuat peraturannya tidak dibolehkan lagi. Mudah-mudahan hari merayakan Indonesia merdeka sudah 79 ini, setelah Belanda menjajah kita, itu Jepang orang Asia sendiri. Dengan perjuangan yang gigih, ya kan? Kita tahu semuanya sejarah ini tidak boleh hilang. Kemerdekaan ini diperjuangkan itu banyak tokoh-tokoh Islam. Seluruh Indonesia ini tokoh-tokoh Islam yang paling banyak itu dari Minangkabau, Pak. Baru dari Pulau Jawa, baru di Aceh. Iya kan? Kemudian kaum muslimin, sekarang ada sebahagian orang kita ini menyamakan Islam dengan teroris. Di kalau ada teroris di negara awak, Pak, itu orang tak beragama Islam. Lah ya do Islam mengizinkan bunuh diri?
Enggak, orang teroris itu nyobom orang nyoy-nyoy mati. Jadi itu bukan ajaran Islam. Maka kita umat Islam jangan ikut menyebut Islam itu sama dengan teroris. Itu sudah terpengaruh kita dengan Yahudi. Islam itu cinta perdamaian. Islam itu cinta semua yang baik. Bukan menyebarkan yang buruk. Islam itu orang-orangnya, sesama orangnya sama dengan dua tangan. Kun kal yaden wala takun kal ainen, kata Nabi. Orang Islam itu seperti dua tangan, saling membantu, saling bekerja sama, bukan menebarkan maksiat, bukan melakukan segala macam tindakan kekerasan. Nah, jadi kaum muslimin, orang yang disebut teroris itu bukan beragama Islam, walaupun dia kadang-kadang memakai atribut Islam. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak semenjak dulu sudah ada. Makanya orang yang akan menghancurkan Islam ini ada namanya kafir. Itu musuh dari depan. Ada namanya munafik. Ini musuh dalam selimut. Ada namanya musyrik. Para persekutu Allah. Dia beribadah tapi mempersekutukan Allah. Nah, seketik pakai dukun. Ya kan? Dukun tu nyo sabui lo kini orang pintar. Karena non datang orang bodoh. Nah, ini bapak-bapak. Itulah orang yang perusak agama itu. Akan habiskah itu sampai hari kiamat? Tidak. Semakin dekat kiamat, semakin banyak fitnah-fitnah untuk menghancurkan agama Allah. Apakah agama Allah ini terakhir akan hancur? Tidak, Pak. Innal batila kana zahuqa. Manusia boleh saja melakukan tipu daya, tapi tidak akan bisa melawan Allah. Karena Allah yang punya semuanya. Tidak ada yang milik kita. Kita hanya hak pakai. Jadi bapak-bapak yang kaya, bapak-bapak yang berpangkat, bapak-bapak yang berkedudukan, jangan ini dijadikan untuk kesombongan. Ya kan? Jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Paling lama itu semenjak undang-undang baru itu 10 tahun. Ingin 3 kali periode, boleh ya? Enggak. Ingin mempalambek pemilu, boleh ya? Enggak, Pak. Dari naik panggung akan turun panggung. Dari bekerja akan pensiun. Dari sehat akan sakit. Dari hidup akan mati. Kalau banyak kita berbuat dosa di muka bumi, jangan harapkan matinya husnul khatimah. Jangan berharap. Jadi pergunakanlah segala yang dimiliki di dunia ini, kekayaan untuk agama Allah, pangkat untuk pembela agama Allah, ya kan? Sawit untuk membuat musala, musaji, pondok pesantren, tidak untuk mengredit oto dah. Kredit kok riba, Pak, karena babungo. Lain tak ada Pak dong. Nah, itu. Nah. Jadi bali sela auto bekas barapiti hado. Ya kan? Nah. Bambang ko jalan macet segini karena auto kredit. Dibawa kartu penduduk, dibawa kartu keluarga. Itu dia DP 10 juta. Ala tabawa Pajero pulang. Piba utang. Ya kan? Kalau auto lama, Pak, berjuta kenangan. Kalau auto baru kredit, berjuta-juta tiap bulan. Atau ini berdua lo, tu rajin lo judi online. Alasan saya itu. Jadi mengisi kemerdekaan dengan keimanan dan ketakwaan, inilah yang akan menangkal kita terlepas dari syirik. Syirik dosa yang tidak diampunkan. Ya. Kalau di rumah tangga kita ingin merdeka, Pak Ustaz. Nah, ingin merdeka di rumah tangga, suami setialah kepada istri. Istri setialah kepada suami.
Dalam doa Rasulullah, apa kata Rasulullah kalau berdoa beliau untuk pengantin baru? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, muliakanlah kedua pengantin ini seperti bahagianya Adam dan Hawa. Bacalah sejarah Nabi Adam tu Pak. 100 tahun tak bertemu dengan istrinya, andak bininya cek. Adam kerajo di Palembang cek, bininya di Jambi. Dia tak bersusuhnya bini tu cek sinan. Adam nang kini. Nabi Adam Smith. Nabi Adam tidak. Dia tunggu istrinya itu. Bertemulah istrinya itu di Jabal Rahmah. Mereka di sana berdoa bersama. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu bahagia, suami istri bahagia. Tandonyo sampai 1 anaknya. Kalau Nabi Adam tu ada, cara je bininya dulu. Mungkin anaknya sampai 1. Enggak. Ya kan? Jadi dia setia. Tirulah Nabi Adam. Sudah tu lain. Nya beda-beda mah bu. Tiru lo Nabi Ibrahim Josa Sarah. Apanya nang keditiru Pak? Toleransi Ibu Sarah gua. Apa? Nabi Ibrahim tu sore-sore Pak tamanuang-manuangnya. Nyotanyo di Ibu Sarah. Apa nanoda pikian? Bagilah kesedihan tu kita berdua. Jangan sedih itu ditanggung sendiri. Gitu. Jadi suami ibu kalau dia ada termenung-menung jangan dibiarkan. Dah keinyo ciumkan nyonya. Dah anan udah pikian dah. Bangko taman nuang. Iya kan? Itu Siti Sarah itu dulu. Apa kata Nabi Ibrahim? Kita sudah tua. Belum dapat keturunan. Saya ingin sekali dapat anak seorang laki-laki diangkat oleh Allah jadi rasul seperti saya. Jadi warih bajawe pusako betolong. Ada keturunan kita jadi nabi. Ibu Sarah pula sudah itu termenung. Kenapa kamu termenung? Tersinggung dari ucapan saya? Tidak. Jadi apa? Ambolah lamo keropos bang. Monopos. Jadi tidak mungkin ambo ambil. Tapi saya lihat orang tua kayak abang ini dapat istri muda. Ya beranak insya Allah. Sekarang biar saya korban untuk abang. Korban apa? Korban perasaan. Memang sakitnya di sini bang. Di sini. Kalau di madu. Tapi agar abang dapat keturunan, saya izinkan. Di ibu-ibu kalau tidak ada beranak, agi saya izin suami itu begini jelek. Tiru Siti Sarah. Tapi berapa? Sudah 75 tahun menikah belum dapat anak. Kali terengah dapat tu. Kok ada 75 hari sudah nikah, tidak ya beranak. Begini lo jelek. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan anak angkat beliau Siti Hajar atau Siti Hajir. Orang Mesir. Di dalam bahasa Mesir Hagar atau Hagir. Dipindahkan ke bahasa Arab Hajar atau Hajir. Nah, kemudian untuk rumah tangga bahagia ini, merdeka di rumah tangga itu, kita saling menghargai. Ya kan? Jangan membanggakan diri sendiri-sendiri. Kalau samo kita jadi dapur, kato lado-ladonan padeh, kato garam-garam nan asin, kato karambi inyonan baminyak, kato si padeh inyonan sanga, kato kulit manih inyonan manih. Semuanya itu berpadu baru lama kolak. Baru lama gulai. Pak, mau ndak Bapak saya sarankan dengan Ibu? Mau? Mungkin di Kuantan Singingi ndak ada, tapi di Sumatera Barat ada. Di mana? Di Pariaman.
Apa itu Pak Ustaz? Orang mempaseokan baru baca min. Baru digaca bakaco, mencari wajahnya di kaco tu. Apa pandai dia? Dilihatnya wajahnya dikaca oleh buruk itu. Iya kan? Ambo tanya oleh ke orang punya baru ko, lah warala monyo baru ko pandai bakaco Pak. Allah sampai tahun je. Lah ada perubahan je. Agaklah tukang baru tu. Iya kan? Endaknya kalau buruk itu mengerti, melihat wajah dan tubuhnya di kaca, besok kan tentu dia pergi ke tukang jahit lagi. Tukang jahit baju. Aka baru, kok mau ku baju gak sestel mada. Bapak itu, ambo calik di kaca buruk, nambo ndak bawa baju, kok nampak aurat ambo sadonya. Ambo karajombo memanjek karambi, setinggi itu pak karambi mau panjek, indak baju malu ambo. Alay ada pengana baru sampai kini itu. Jadi kalau ndak ada perubahan awak sesudah merayakan hari kemerdekaan kok, atau sama saya awak jo baru tu. Ini bapak-bapak, ya kan? Kalau ndak ada, yang kikir tetap kikir alasan ambo tapi mana? Atau hadis tadi alu nambo terjemahan leh. Apa arti hadis tadi? Man kana yaumuhu khairam min amsihi. Siapa yang hari sekarangnya lebih baik dari hari yang berlalu. Baik ibadahnya, baik rasa syukurnya, baik menyantuni istri dan anaknya di rumah tangga, baik mengurus segala macam pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, lebih baik dari hari yang berlalu. Itu orang menang, kata Nabi. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau sama saja hari sekarangnya dengan hari kemarin, fahuwa khasirun. Itu orang rugi. Ada yang bahaya. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Kalau hari sekarangnya lebih jelek dari yang berlalu, fahuwa halikun. Itu orang celaka. Mau enggak kita jadi orang celaka sudah 79 tahun merdeka? Enggak. Jadi bapak rumah tangga, jadilah bapak rumah tangga yang baik. Ambo mohon ke apa-apa, jangan jadi apa ayam enggak. You jadi apa orang lah. Bedanya apa orang apa ayam mah. Ayam jantan ko Pak, kalau lah maram bininya, jale balanjo kanyo agi, nya ndak do pulang leh. Bininya lah batalu 20 butir, bini ko sadang maram. Akan butuh makanan jo balanjo tu, nya ndak pulang leh. Itulah perangai apa ayam. Ajan ditiru itu, lai terang ada Pak tu. Lah iya. Baik kola manatih taluannya kola pandai lo anak ayam ko mangake. Batanyo anak ayam ko ka maknyo. Nyo kana maknyo nan tahu nyo tu nyo paknyo dak pulang-pulang. Ma, awak calik kawan na lain ado apa nyo ma awak ma. Itulah nak. Apa ngilang dak tantu rimbo nyo. Kama cari. Mati ndak jaleh kubunya. Sabar saya nak. Abasuo lalakinya ko di simpang muara lembu ko. Kecik ayam betino ko. Dah. Dalam dah ndak pulang. Ambo ndak mandandam kau dah. Pulang lah udah balik. Anak awak taragak je udah ganteng-ganteng. Anak udah 20 ikut tu. Lihat mu ayam jantan ko pulang. Ndak nyoba bapantun. Pakai irama lo pantunnya tu. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini, cie lai. Yo kurang ajar. Itulah Pak. Kalau jadi apa ayam kok gitu Pak. Ndak kateraso merdeka di rumah tangga. Ayam jantan ko Pak, setiap hari raya kanyo dah biar dia orang. Dek gilo babini tu saya.
Ni bapak. Ya kan? Mangga dua macam. Dia biasa dulu. Bu, lain tak mengantuk ibu? Lain. Tarui. Ibu-ibu jangan jadi induk puyuh tak? Kalau apa jadi ayam jantan, ambo tagahan, ibu-ibu jangan jadi induk puyuh. Lai tahu burung puyuh? Lai, panjang ikuannya atau singke? Tinggi tabangnya atau rendah? Tiga jarinya atau ampe? Tigonya, Bu. Atau mangko burung puyuh tu membuat sarang di dalam samak saya. Nyo ndak bisa mencakam itu karena jarinya tiga. Ya kan? Apa mangko ketek badan anak puyuh tu ya, bangko singke ikuanyo. Nyo ndak dapat kasih sayang di induknya. Kalau ayam nan jantan nama tingkah, kalau puyuh nama tino. Ba puyuh batino tu Ustaz supaya kami ndak meniru itu. Puyuh batino ko kalau laba talu nyo 7 9 nyo lari je le. Kalau itu sekecil puyuh jantan ko. Kama labini dan tadi. Talu kabarami nyo ndak pulang. Ya Allah, berilah saya kekuatan ya Allah. Walaupun yang mengerami telur ini kewajiban istri saya. Karena dia tidak ada ya Allah. Biarlah saya yang menggantikannya. Nyo ganti. Ndek puyuh jantan ko maram. Maram italu tadi. Sambil maram ko nyo imbo jo bini nyo. Ibu wak mendengar puyuh jantan membo bini ko. Bagi cek nyo Pak Ustaz. Siang malam tu. Nan bini kau ndak pulang sampai talu manate. Ya kan? Ala raja lo anak kau tabang. Orang ada mama pak, mama wak ma itulah nak amang tak kama je. Apa kalai nak? Ya kan? Anda ibu mendengar atau apa puyuh tu? Jadi apa kalau memberasihan kabun sawit? Basuh dia pak induk puyuh ko. Dah biasa lah. Nyo gilo laki panjang lah. Inyo hilang tu mencari laki cik lah. Padahal laki ada. Ala batalu lo je laki baru tu. Anyo tabang lah. Itulah perangai induk. Ada ndak orang pedusi meniru itu? Apa nindak ada. Aduh. Mungkin di Sikonan tak ada, di Mudik banyak. Mudah-mudahan terindah orang Siko dari itu. Taniayu anak awak, ibu-ibu apa-apa. Kalau kita tidak berdua dengan setia mengurus rumah tangga, teraniaya anak kita. Dunia sekarang dunia pendidikan. Kalah bersaing anak kita tidak akan bisa menonjol. Ya kan? Ini yang perlu. Makanya dengan kemerdekaan kita bahagiakan rumah tangga kita masing-masing dengan mengetahui hak dan kewajiban. Boleh saya tanya ibu-ibu karena ibu-ibu yang pandai masak. Di Kuantan Sengingi ini sudah ada enggak orang membuat gulai bebek lado hijau? Bebek lado hijau. Ada? Itik. Ada? Saya tanya, kenapa itik kau digulai hijau orang? Nah itu ibu sebabnya. Apa do payah berfikir biambo sebenarnya. Jadi itik ini Pak, itu itik jantan kalau dia 1 ekor, itu yang betinanya 12. Kalau didanga bunyinya Pak, ndak percaya itik jantan kau berbini banyak. Nya itu sebunyinya. Cokelai cokai indak suaranya tu.
Ya kan? Lah sudah bini nyoba talu batanyonya. Dia lah sudah batalu. Allah bang. Baratalu awak 9 bang. Awak 2 lej. Maram lalai je. Boleh menatih talu tu je. Ternyata istri iti ko pahlawan kalakinya sadoh bu. Katanya sapayah tu dia majan talu apa dia ikut den. Ang suruh je dia maram waang lah maram je. Berganti-ganti wak je. Iti jantannya kepala rumah tangga tu ndak mau jadi perintah tu. Antah di mana pe akar de nyonyo sarayon ka induk ayam maram italu kau. Induk ayam ko kok baralo da pe fi ko lah. Baram milo talu iti ko. Lai manateh 3 minggu. Indak 5 minggu mangko manateh. Talu iti ko tabah. Ala keluar dari talu lamo induk ayam ko tamanuang. Tiba kawannya dari Solo, wah tangan uang kak aja. Dia wak cotok wak renciang, dia picak. Dicubu majana ko mangakeh. Lihat muanya? Ndak waranang anak ko masuk air. Lah tipih kuku dek mangakeh anak baranang masuk air. Ketiga-tiganya rugi. Induk ayam salah kaprah. Apa itik rugi, induk itik rugi. Karena tak berkenalan dengan anak. Lama-lama apa itik joma itik. Kok gaik pak? Itu badan lah uzur. Anak tak tahu jawab tu. Karena tak dia behen masuk itik. Supaya jan mati senyo. Anyo dabih dorang nyo gulai jauh. Itu sebabnya. Jadi apa kalau ingin lo digulai jauh anak. Sio-sio lah anak. Nama narancak Pak Ustaz. Ada narancak cik. Atu. Tirulah berumah tangga serupa balam. Balam kok. Taluannya kebetulan 2 saja. Tak ada lebih 2. Baiklah maram malam batino kok. Anak jantan nenggok siko pak. Nyunian bininya ke maram. Bekolah 10 hari maram atas sasak lo nyo buang air bagai. Lalapa paruiknya nyo ingin mengirai bulu. Nyo berbisik seka suaminya kanyo. Ndak pakai WA kan. Katanya, "Bang. Ada yang kakak jamban, Bang." Apa ilah? Nyo gantian dek lakinya kok. Suaminya lo maram 10 hari. Beko istrinya lah selesai enggak lo nyosiko. Ala 10 hari lo nan jantan ko maram, iya kan? Ada yang kata citi. Nya kepai buang ya kadang. Ayo ganti lo di bininya kali. 1 hari telur menetas. Gantian mereka mengajar makan dan minum. Dan setelah sayapnya tumbuh dan bulunya, gantian mereka itu mengajari terbang. Maka anak balam itu indah, Pak. Paruhnya tanpa lipstik putih. Merah. Kukunya merah. Bulu kuduknya rintik. Bunyinya bagayo. Turgu tu. Kalau nyo pacaran santiang lo marayu tu. Kenapa? Dia sempurna dapat pendidikan oleh ayah dan ibunya. Balam tu tak ada berbini 2 pak. Tanya oleh dapat genyo. Ada pak. Ya kan? Dia setia je bininya tu. Ya kan? Tak ada. Dia bisa pura-pura bisa ditangkap, tapi begitu tangan kita mendekat, dia terbang. Apa sera ambar tu manggu-anggu makan. Tapi jangan apa cakau lah. Ya kan? Apa itu balam tu? Bianan jantan, bianan batino setia jo bininya, setia jo lakinya. Jadi tirulah di ibu-ibu balam tu jam puyuh. Kalau puyuh hanya dah habis ibu orang. Kalau itiaknya gulai hijau.
Sekarang kaum muslimin, bagaimana mensyukuri kemerdekaan untuk negeri kita. Sebagian besar setelah karet, tidak lagi seperti dulu, kan di Kuantan ini ditukar dengan sawit. Alhamdulillah. Sawit itu nampaknya di tanah di sini disesuaikan oleh Allah bisa hidup. Kalau di kampung pun tidak bisa, Pak. Itu yang bisa sinan lado, loba, bawang. Jadi tanah ini ada beda-bedanya, Pak. Di Mekah hari tidak pernah hujan, tapi korma subur. Ditanam di Kuantan tidak bisa itu. Iya kan? Jadi Allah itu maha kaya dan maha adil. Arab itu tidak ada batang kayu. Bukinya karyang karontang. Tapi kekayaannya di dalam. Apa? Minyak. Di Arab tuh Pak, dek kayanya minyak. Iya kan? Orang-orang berkendaraan Pak, maisi di SPBU tuh. Kalau di awak sesuai aja namanya Pak, SPBU, Serikat Pekerja Butuh Uang. Kalau di Arab enggak Pak, enggak membayar orang isi salah. Ya kan? Di awak lah hijau mau membayar dulu antri 3 hari 3 malam lebih-lebih solar. Ya apa enggak? Di Padang lah donan mati Pak sopir tuh. Lanyok kalasonnya di orang di belakang, kiranya lah mati. Menunggu solar tuh. Orang-orang tidak dapat pekerjaan dibiayai oleh negara. Kita doa lah negara awak kau bisa lucu itu. Ya kan? Kita doakan. Kalau kita mau Pak, kayu awak kau lain. Cuma di kalamahan awak di Indonesia, negara awak banyak pulau. Payah mengaturnya. Ya kan? Eropa itu kenapa cepat maju? Negara mereka kecil-kecil, Pak. Mudah mengurusnya. Indonesia kok parah, Pak. Lebih-lebih orang yang mau urus pandi, loh. Nih, Bapak. Kok tambah parahnya? Nih. Nih, Bapak. Tambah parah. Pulaunya, Pak. Banyak sukunya, banyak pulau nang ketik, Pak. Malah, Pak, lanyo ambil di orang lain, dek kebanyaknya pulau. Aduh, nanti tak tahu sampai gini. Kiralah jadi orang Malaysia punya pulau tu. Iya kan? Nah, itulah Indonesia, tanah airku. Indonesia, tanah airku. Ambo seorang sama lagu Malay. Ya, begitulah. Orang Kuantan Sengingi berkewajiban membangun Kuantan Sengingi ini. Mengejar ketertinggalan secara halal. Ada juga orang ingin menyamoi orang kok Pak. Tapi nyo kerajaan nan haram. Apa? Dapat tapi tidak berkah. Ya kan? Coba kita bayangkan. Orang berjudi untuk mencari kekayaan. Akhirnya apa? Hilang kesadaran. Maka dibakarlah suaminya oleh istrinya. Coba bayangkan, Pak. Hilang akal sehat. Orang berpendidikan tinggi. Ya kan? Setelah itu terjadi menyesal. Kenapa menyesal? Masuk penjara, suami lah mati, anak ketek. Disinilah fungsi takwa dan iman. Ambo bersyukur bana anak remaja awak tadi. Kaji awak kini mensyukuri kemerdekaan 79 tahun dengan meningkatkan iman dan takwa. Kalau itu yang menonjol, Pak, semuanya akan aman. Semuanya akan aman. Kenapa begitu? Iman itu tidak terlihat, Pak. Yang nampak bekas dari iman. Samoja lampu listrik, wah. Iko na listrik, indah. Iko bola. Karena ada arus listrik, dia hidup. Di sini ada listrik, ada. Kalau enggak keras bunyinya. Tapi kelihatankah listrik itu? Tidak. Realisasi dari iman itu apa? Amal saleh. Bukan orang calih.
Ya kan? Amal sah. Kalau kita rata-rata beramal saleh, Pak. Pak polisi ko indak kabanyak menangkuk orang kono. Percayalah, senangnya. Adi awak banyak kurang ajar. Atau ko kena tangkuk. Mencelik bini orang, titik selero. Mencelik bini awak, titik selemo. Ya kan? Hanya kedua ni lakinya tu tangkuk di polisi. Namanya pencemaran nama baik, pelecehan. Jadi kau titik selero ke bini awak salah. Mangkonyo ke bini tu dulu pilih nang ketujuh. Jangan malah lava bini kena hati ke bini orang. Lain terang ada Pak tu. Itu. Bu, lain sehat saya bu. Tapi walaupun kita sehat, sadonyo bukanlah 72 tahun kah. Tapi melihat jamaah ramai ini Pak, hilang letih tulang saya. Ya Pak, orang tua kau sama nala latih sama Pak. Ya kan? Itu mengkonyo buat ente talu ada pengurus. Bu, tapi walaupun sehat awak, bisa ndak kalau Allah berkehendak awak meninggal ajal sampai? Bisa ndak awak mati? Bisa. Lah selesai awak kajian kau beko Pak, lah tiba di rumah. Kironyo ada nampan yang dilarian ke puskesmas dan anaknya. Pasang impus sekali. Kiro sebentar impus tu bergeraknya. Ndak turun ayahnya tu leh. Dok. Kan, yo kita sudah berusaha Pak. Ternyata pecah pembuluh darah beliau di kudut. Ndak ada oleh Pak. Di umuman dek pengurus Masjid Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita. Kemudian sekarang beliau telah terbujur di rumah duka. Besok pagi setelah salat subuh kita pergi melayat bersama-sama. Siapa meninggal? Siapa meninggal? Itu je Pak. Itu nambah sanda di dinding masjid itu je. Jadi apa-apa nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Bisa. Atau ustaz yang memberikan pengajian ini. Ya kan? Paginya jagoan dia Pak Mukmin, tak ada salah. Ustaz Istawardi lepai bagi cik awak menyampaikan anaknya ko di rumah awaknya mati. Tak perlu dulu ditakui tu dah. Memang ajalnya telah sampai. Ya. Kemudian secara umum kita pelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai kita berpecah belah. Berpecah belah itulah senjata yang ampuh bagi orang yang menginginkan Indonesia ini. Karena kekayaannya belum banyak yang ditemukan. Di Bukit, di Kampung Ambo itu Pak, itu banyak orang menampak malam tabang merah. Itu kata orang Indo Ameh. Nah, mungkin suatu saat akan terbuka pula tambang emas di sana. Ya kan? Kalau kita berpecah belah, bisa orang lain yang menikmati kekayaan negara kita. Ya kan? Jadi kita peliharalah negara kesatuan ini bersama-sama bahwa kemerdekaan ini direbut oleh nenek moyang kita dengan genangan darah, dengan pekikan Allahu Akbar. Berapa wanita yang jadi janda, berapa anak-anak yang jadi yatim untuk merebut kemerdekaan. Kita isi sekarang bagi kita umat Islam yang mengisinya yang lebih utama itu iman dan takwa. Ciri-ciri orang takwa itu Ustaz. Pertama, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Selalu berimpak ketika sempit dan ketika Kalau ketika lapang, saya berinfak Pak. Itulah berjalan di nandata namanya. Tapi ketika kita sulit, kita tetap berinfak. Itulah harapan. Ya kan? Nah.
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang sawitnya panen, kemudian harganya alhamdulillah. Jangan lupa pondok pesantren. Jangan lupa masjid dan musala. Jangan lupa fakir dan miskin. Jangan lupa anak yatim. Harta kita itu ada hak orang lain. Kalau tidak dikeluarkan, Pak, dipaksa oleh Allah dengan caranya. Iya kan? Ada api yang membakar harta kita itu. Ada maling. Tidak satu kali, dua kali sekarang, Pak. Maling ini sudah harta kita diambil. Agar rahasianya tertutup, kita dibunuh pula. Sudah banyak kejadian, Pak. Iya kan? Dan ada maling itu yang sepakat dengan pembantu. Jadi yang memuluskan jalan pembunuhan orang kaya itu pembantunya. Ini bapak-bapak. Kalau iman sudah tak ada, takwa sudah terbang, bermacam-macam pikiran manusia ini untuk mencapai tujuan secara haram. Ya kan? Nah, jadi tetaplah kita membagi rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang berhak menerima. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Lagi dia maaf ambo Pak Camat, Pak Kapolsek, seluruh kita datang lah. Dia maaf ambo yo. Apa-apa ibu-ibu na lalok-lalok puyuh lambo doakan. Mudah-mudahan sehat selalu. Lambo maafkan pula. Boleh ambo pantun cik. Dima jalan ke Batu Busuk, kakida jalan ke Koto Luar. Di belakangnya batang kuranji, tasabui ayahnya janih. Di mata di jalan ke masuk, sinan lo jalan ke keluar. Lambo lapeh jamaah juatinan suci, jemukonan janih. Pulang lah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.